Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses dalam semua contoh kebaikan, terutama dalam urusan akhlak. Sampai Allah aja kagum sama Nabi. Ini luar biasa. Allah yang maha istimewa, yang maha mulia, kagum kepada Nabi. Jadi Allah itu berhak dikagumi, tapi Allah sendiri kagum kepada Nabi. Sehingga bentuk decak kagumnya Allah kepada Nabi itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyebut, engkau wahai Muhammad benar ya, emang akhlakmu itu luar biasa, kata Allah. Jadi Allah sendiri ngemuji Nabi. Allah sendiri mentestimoni tentang Nabi. Allah sendiri menyebutkan keistimewaan Nabi dengan kalimat-kalimat penegasan. Benar ya engkau Muhammad, benar-benar akhlakmu itu luar biasa. Jadi Allah mengatakan kalimat penegasan berkali-kali untuk Rasulullah. Dan cuma Nabi satu-satunya manusia bahkan makhluk yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Kalau yang lain Allah gak rela disandingin namanya dengan nama Allah. Sampai kita aja bilang dan aja Allah gak rela. Gak ada yang tahu isi hati saya kecuali Allah dan saya, itu Allah gak suka. Kalimat dan aja Allah gak suka, karena lebih tepatnya bukan Allah dan saya, Allah kemudian saya. Jadi kita tahu karena Allah yang ngasih tahu. Padahal isi hati kita sendiri. Jadi gak sembarangan orang boleh menyematkan namanya dengan nama Allah, itu gak sembarangan. Bahkan gak ada yang layak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung disematkan. Belum ada orangnya, belum lahir ke dunia, udah ada namanya. Ada di langit namanya, terkenal di antara para malaikat, bahkan cahayanya udah ada, termasuk yang pertama Allah ciptakan. Para nabi semuanya udah mention @ Muhammad di setiap postingan mereka. Semua nabi itu kalau posting pasti nge-mention nabi itu. Bahkan jadi hashtag para anbiya tuh. Nabi terakhir kan. Jadi nabi terakhir itu kayak hashtag dari Nabi Muhammad dan dari Nabi Adam, lebih ramai lagi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tuh hashtag itu dipakai terus. Dan Allah selalu mengatakan musaddiqan, yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi rasa-rasanya nggak ada yang lebih layak kita pelajari tentang kehidupannya, kita teladani akhlak dan karakternya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak terlalu kagum sama Nabi, itu karena emang kita nggak kenal kali. Kalau kita kenal pasti kita akan kagum banget. Saking kagumnya kita sama Nabi, kayaknya kalau disebut nama Nabi itu kayak disebut nama pacar gitu. Saya nggak tahu ya gimana rasanya, maaf ya. Saya taunya nama istri. Tuh kalau disebut nama Nabi itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Kita juga kayak jadi orang yang baper sendiri, terus jadi senyum-senyum sendiri. Saking istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat aja udah senang banget lah sama Nabi udah. Seandainya malaikat nggak ada kerjaan tugas yang lain, pengennya tuh barengan sama Nabi. Pengennya tuh turun ke bumi berdesak-desakan pengen ngikutin Nabi. Cuman kan nggak boleh. Karena malaikat itu masing-masing punya tugas. Jangankan malaikat lain yang punya tugas berbeda, Jibril aja yang tugasnya ngedampingin Nabi juga nggak boleh turun kalau nggak diperintahin Allah kan. Walaupun secara pribadi Jibril itu kangen sama Nabi. Duh kangen nih, pengen ketemu Muhammad, tapi belum diperintahin. Muhammad juga di bumi kangen sama Jibril. Kemana ya Jibril kok nggak datang-datang udah beberapa hari. Biasanya suka nongol, biasanya suka ngajak ngopi, ngapain gitu, ngobrol gitu kan ya. Ini udah lama nggak ngopi bareng Jibril. Tuh buat Nabi itu kangen banget. Saking kangennya Nabi, setiap hari keluar ngeliatin mana Jibril kok nggak ada tanda-tanda muncul gitu. Jibril juga pengen turun nggak bisa. Ketika Jibril turun ketemu Nabi nanya, ya Jibril dari mana aja kok nggak datang-datang, saya nungguin. Kata Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, surat Maryam. Kami tidak turun wahai Muhammad kecuali karena perintah Allah. Saya juga kangen, cuman nggak bisa turun kalau nggak diperintahin sama Allah. Jadi malaikat aja cinta banget sama Jibril, dan malaikat itu
standarnya tinggi banget loh. Kriteria layak dicintai malaikat itu tinggi. Jadi nggak sembarangan orang malaikat sayang dan cinta sama dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah idola semua malaikat. Karena emang akhlaknya luar biasa. Saya kalau udah ngebahas tentang Nabi itu senang gitu. Wah, Masya Allah Nabi itu luar biasa ya. Bahas kisah-kisah detail Nabi itu luar biasa loh. Kayak gimana yang dulu saya sering cerita, Nabi itu orangnya sarirohnya, perasaannya tuh halus banget. Lebih halus daripada perasaan perempuan. Tapi lebih pemberani daripada 10 orang laki-laki. Kan ini ideal ya. Kalau kita mungkin sok pemberani tapi gak punya perasaan. Pemberaninya bukan hakiki, sok pemberani tapi nggak berperasaan, atau perasaannya peka banget tapi nggak berani. Nabi itu ideal, perasaannya halus lebih daripada seorang anak gadis, tapi pemberaninya dan kuatnya di atas 10 orang laki-laki. Jadi ideal banget lah. Saking halusnya perasaan Nabi, peka, terus kayak ngejagain banget perasaan orang lain. Ini ada kisah baru nih, mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi itu kan ra'fah ya, jaga perasaan orang. Pernah suatu malam Nabi bermimpi ngelihat surga. Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu, artinya Nabi itu benar-benar melihat surga. Jadi Nabi masuk ke surga dalam mimpinya, terus tiba-tiba di surga itu Nabi ngelihat sebuah istana, sebuah rumah yang bagus banget. Lagi ngelihat rumah yang bagus banget, noleh sedikit ke sebelah rumahnya, melihat seorang gadis lagi main ayunan di sebelah istana itu. Tuh cewek lagi main ayunan. Gak tahu bentuk ayunannya kayak gimana, kayak di taman lalu lintas atau kayak gimana. Pokoknya main ayunan. Lagi main ayunan. Nabi ngelihat, terus Nabi nanya ke Jibril, karena Nabi didampingin sama Jibril. Jibril, itu istana siapa? Lihat, perhatiin ya. Bukan itu cewek siapa, bukan. Ini bahasa elegannya Rasulullah. Itu istana siapa? Artinya perempuan itu pasti istri pemilik istana kan gitu ya. Gak mau nanya itu istri siapa, gak etis nanya kayak gitu. Tapi nanya itu mobil siapa yang ditumpangin sama perempuan itu, berarti dia istri yang punya mobil. Ini elegannya bahasa Rasulullah. Dan ini kan detail banget ya. Kalau kita kan dengan polosnya, dengan sederhananya nanya itu siapa, ceweknya yang dimaksud. Kalau Nabi enggak, itu istana siapa, berarti artinya nanti ini adalah istri yang punya istana. Wahai Jibril, itu istana siapa? Kata Nabi. Kata Jibril, itu istana Umar bin Khattab. Langsung Nabi balik arah pergi. Kenapa? Malu gak sengaja ngelihat istri orang. Besok setelah bangun dari tidur, paginya Nabi ketemu Umar, Nabi senyum-senyum aja. Terus Nabi bilang, ya Umar, aku semalam mimpi. Ada apa ya Rasulullah? Kan Umar senang banget kalau Nabi udah mau ngasih sesuatu yang gaib. Aku semalam mimpi apa ya Rasulullah? Aku melihat surga. Masya Allah, aku melihat istanamu wahai Umar. Beneran ya Rasulullah? Beneran. Alhamdulillah ya Allah. Terus gimana ya Rasulullah? Udah segitu aja. Nabi gak mau ngejelasin coba. Saking menjaga perasaan Umar, kan cuma mimpi doang. Saking ngejaga perasaan Umar, Nabi gak mau ngejelasin. Udah segitu aja kata Nabi. Ya Rasulullah, jelasin dong yang detail. Kan Nabi kalau ngejelasin surga biasanya tuh detail banget. Makanannya, minumannya, gelas-gelasnya. Kalau ini cuma istana doang, pasti ada yang disembunyiin nih. Ya Rasulullah jelasin. Enggak segitu doang. Ya Rasulullah jelasin, saya gak akan berhenti bertanya. Ya Umar, maaf ya. Nabi minta maaf dulu coba. Maaf ya, saya ngelihat istana itu, terus tiba-tiba saya melihat seorang perempuan yang lagi main ayunan di sebelah istana. Saya nggak tahu loh Umar, saya nggak tahu. Saya nanya ke Jibril itu istana siapa? Milik Umar. Akhirnya saya langsung balik arah dan nggak mau ngelihat ke arah perempuan itu. Maaf ya Umar. Ya Rasulullah, kata Umar. Bagaimana mungkin saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Nggak apa-apa, kata Umar. Tapi saya nggak enak. Lihat Rasulullah SAW menjaga perasaan orang lain sampai istri orang aja di dalam mimpi nggak mau ngelihat. Di dalam mimpi tuh. Kalau kita, ini bukan nyata ya, cuma mimpi doang. Mimpi kan karena imajinasi kalau kita mah ya. Rasulullah dalam mimpi aja ngejaga perasaan orang, apalagi dalam kehidupan nyata. Kita dalam kehidupan nyata nggak ngejagain orang, apalagi dalam mimpi malah ditikung. Ustadz, saya pernah nikung teman saya. Kapan? Dalam mimpi. Soalnya mimpi kan nggak dianggap sebagai kesalahan, dimaafin. Pokoknya kalau udah cerita tentang Nabi, subhanallah, masya Allah tuh cowok keren banget lah pokoknya. Dan layak banget untuk kita sering-sering berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Saya cuman pengen doang nge-intro tentang ini, walaupun judulnya bukan ini sebetulnya. Nah, kita malam ini bakalan ngebahas tentang analoginya lompatan ya. Sebetulnya itu ngebahas tentang mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Yang kadang mungkin beresiko, kadang penuh dengan gambling kayak gitu-gitu. Dan makin cepat harusnya makin bagus. Kayak mengambil keputusan untuk berhijrah, mengambil keputusan untuk berhenti di sebuah pekerjaan yang syubhat dan haram, mengambil keputusan untuk putus. Dan ini gak gampang loh. Lebih enak ngambil keputusan gak jadi ngedeketin daripada udah deket terus putus kan. Berat banget kan. Kalau gak jadi ngedeketin, ya emang belum ada rasa terlalu dalam nih. Apalagi kita ngeliat kayaknya saingannya berat-berat, ya udah deh mundur aja. Ini masih lebih mending daripada udah dapat hatinya nih. Maaf, udah jadi pacar terus diputusin. Itu pasti gak gampang. Dan tentunya saya gak nyuruh orang-orang pada putus ya. Nyuruh orang-orang untuk menghalalkan. Kalau gak bisa halal ya istikharah. Insya Allah Allah akan kasih ilham untuk putus. Nah, gimana motivasi apa yang kita bisa dapat malam ini supaya kita berani mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang beresiko dalam hidup kita. Dan resikonya kadang-kadang kalau cuman kita yang ngerasain gampang. Justru karena yang ngerasain resiko itu bakalan keluarga kita, istri, anak, keluarga, orang tua. Jadi kayak agak berat ya. Nah, apa motivasinya, apa boosternya supaya kita tetap mampu mengambil keputusan itu dalam hidup. Nah, ayatnya coba kita baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Kita baca dari ayat 7 sampai 14. Surat Al-Waqiah, surat 56, ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang sabikun,
Merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini tuh Allah lagi ngejelasin tentang kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Jadi ada hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar dengan hisabnya, melintasi sirat, surga neraka. Di padang mahsyar itu Allah membagi manusia secara umum menjadi 3 golongan. Kita nggak akan bahas golongan keduanya, yaitu golongan kiri. Kita bahas golongan kanan dan golongan depan. Apa bedanya golongan kanan dengan golongan depan? As-sabiqun. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang banyak pahala-pahala dari zikir-zikirnya, orang yang membantu orang lain. Ini golongan kanan. Identik dengan melakukan kebaikan. Kalau sabikun, identik dengan berkorban. Kalau melakukan kebaikan kayak melakukan hal-hal yang dia mampu, melakukan hal-hal yang dia bisa, melakukan hal-hal yang dia punya kelebihan, itu kanan. Kayak orang melakukan ibadah sholat dalam keadaan wajar, dalam keadaan normal, orang melakukan tahajud, orang melakukan apa, ini orang-orang yang melakukan kebaikan itu ashabul yamin. Kalau sabikun, orang-orang yang melakukan sesuatu yang beresiko. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu yang penuh dengan gambling. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan berat, tapi dia melakukan dan menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Bisa dikatakan sabikun di sini ada 2 kalimat, 2 kata ya, diulang. Was-sabiqunas sabiqun. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, was-sabiqun yang pertama itu dunia, was-sabiqun yang kedua itu akhirat. Artinya, siapa yang di dunia menyegerakan satu kebaikan besar, maka nanti di akhirat Allah juga segerakan untuk dia kebaikan besar berupa surga. Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah, itu tafsirnya. Siapa yang di dunia berlomba-lomba kepada kebaikan, siapa yang di dunia berani mengambil sebuah keputusan besar karena Allah dan disegerakan, maka fahumus sabiquna fil akhirah. Allah juga enggak akan ragu-ragu untuk ngasih dia sebuah hadiah besar nanti di akhirat dan menjadi yang paling duluan. Salah satunya adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang wasari'u ila maghfirah, orang yang infiru khifafan wa thiqalan, orang yang segera dalam berjihad, orang yang segera dalam bertaubat, orang yang segera dalam berhijrah, orang yang segera dalam berdakwah, orang yang segera dalam memaafkan, orang yang segera dalam menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit. Pokoknya yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Kebaikan, dua-duanya kebaikan, yamin dan sabikun, dua-duanya kebaikan. Tapi ini di atas kenormalan, kewajaran. Dia melakukan dengan penuh resiko. Ini sabikun. Termasuk ketika kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meninggalkan pekerjaan yang kita udah nyaman, berpenghasilan besar, tapi ternyata pada akhirnya kita tahu itu tidak berkah. Yang namanya nggak berkah pasti nggak halal atau syubhat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini nggak berkah. Bisa syubhat, ragu-ragu, bisa jelas haram, nggak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu, kita udah lama di situ, penghasilan kita udah banyak, kan nggak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah, laka Rabbi, karena engkau ya Allah saya mengambil keputusan ini dengan penuh resiko, maka was-sabiqunas sabiqun, itulah orang-orang sabikun. Dan memang jumlahnya nggak banyak. Dulu di zaman para sahabat sullah banyak. Kalau sekarang qalilun, tinggal sedikit orang yang berani mengambil hal-hal yang kayak gini. Kan nggak mudah kan meninggalkan pekerjaan yang dengan itu kita udah beli mobil, kita udah beli rumah, kita udah beli aset, kita udah punya tabungan sekian ratus juta, kita udah ngerencanain jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir tahun, pas ulang tahun, pas ulang tahun pernikahan, pas apa dan segala macam.
Ternyata sekarang harus kita tinggalkan dan semua kebiasaan kita itu kayaknya bakalan berubah. Yang udah bertahun-tahun, setahun 2 kali jalan-jalan keluarga dan nginep di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, dan ada beberapa negeri lagi yang kita pengen kunjungin, tiba-tiba sekarang kita tahu ternyata pekerjaan kita nggak halal dan harus kita tinggalkan, yang itu artinya beresiko kita nggak bakalan jalan-jalan tahun ini. Beresiko bahwa kita bakalan harus ngelepas beberapa aset kita yang belum lunas supaya bersih. Yang beresiko mungkin kita nggak akan dapat nafkah yang seperti mengasih nafkah yang seperti sebelumnya. Beresiko mungkin istri kita bakalan ngambek. Masih mending kalau cuma ngambek. Kalau lebih dari itu kan lebih berat nih. Belum lagi nanti diomongin oleh mertua, orang tua segala macam. Resiko. Ini keputusan besar. Ketika kita berani mengambil ini, berarti kita termasuk was-sabiqun. Insyaallah fahumus sabiqun. Nanti di akhirat juga Allah akan memprioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah di dunia, Allah prioritaskan nanti dia di akhirat. Itu kaidah sederhana, bisa digonta-ganti istilahnya sama aja intinya. Fadhkuruni azkurkum. Intinya seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Nah, insyaallah nanti setelah sholat isya, ini saya akan nge-adlib sedikit. Insyaallah teman-teman, bulan April saya akan ke kamp pengungsi Suriah di perbatasan Turki dan Suriah. Dan nanti kalau ada izin mungkin juga akan coba masuk ke perbatasan, ngelihat beberapa pengungsi yang unregister. Artinya kamp pengungsi yang belum terregister kepada pemerintahan Turki. Artinya mereka nggak dapat bantuan dari pemerintahan Turki. Saya insyaallah akhir April bakalan ke sana. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menggalang dana, terutama untuk Gota yang sekarang lagi memanas luar biasa, penganiayaan kemanusiaan yang luar biasa. InsyaAllah nanti akan saya salurkan sendiri langsung kepada para pengungsi yang ada di sana. Jadi InsyaAllah nanti habis Isya kita akan melakukan penggalangan dana dan akan dilanjutkan dalam bentuk medsos. Dan mudah-mudahan nanti infak kita akan menjadi salah satu jihad harta kita untuk kaum muslimin di sana. Selain yang sudah kita juga lakukan tetap di Indonesia, tetap prioritas. Hanya ini darurat yang luar biasa ya. Kalau teman-teman lihat di sosmed, luar biasa keadaannya. Dan bagi saya panggilan Allah itu ada 3. 1, Allah memampukan kita, berarti Allah memanggil kita. Memanggil kita untuk umroh, untuk haji, untuk menikah, itu dimampukan, itu panggilannya. 2, Allah memanggil kita dengan suara azan. Dan yang 3, Allah memanggil kita dengan suara tangisan saudara kita, supaya kita mau membantu mereka. Jadi Allah nggak memanggil kita dalam bentuk ayat, tapi tangisan anak-anak di Gota, tangisan anak-anak di Suriah, tangisan anak-anak di Rohingya, di Palestina, itu adalah panggilan Allah dengan dalam bentuk nada deringnya, tangisan mereka. Allah nelfon kita tuh, cuma nada deringnya, suara mereka, tangisan mereka. Kita harus angkat telepon Allah semampu kita. Jangan sampai kita mereject panggilan Allah yang sudah berdering sekian lama nih. Udah mungkin 10 tahun berdering. Oh udah pernah saya angkat Ustaz. Angkat lagi aja terus sering. Makin sering kita mengangkat panggilan Allah, makin sering nanti Allah akan mengangkat panggilan kita. InsyaAllah nanti ada sedikit penggalangan dana. Mohon izin kepada teman-teman habis Isya. Dan setelah itu kita lanjutkan ta'lim kita. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ayat was-sabiqun as-sabiqun di surat Al-Waqiah. Tentang gimana caranya kita punya keberanian dan kemantapan azam buat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem, terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga gak akan nyaman untuk bisa
pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari, pasti nggak nyaman. Kalau dia bisa milih pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga nggak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana. Minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana, nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk di jalan dari Pangandaran ke Bandung, karena dia nggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya, yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver, yang dia kenal, dia nyetirnya smooth, nyaman, nggak emosional, nggak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia, pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita nggak kenal kebesaran Allah, nggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia nggak tahu pembuktian kayak gini, nggak ngelihat kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk, gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu, tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Uzair mengantuk, beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah, kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pula seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama 100 tahun. Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang, sudah tidak ada lagi daging, kulit, benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir, udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu,
baru ditaruh, itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih dua kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan nggak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga. Bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib. Makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajrid iman dengan dengar cerita-cerita orang. Dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat, tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang satu ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu, ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana? Biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah. Burung itu datang dalam keadaan utuh, tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman, teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit, lihat kebesaran Allah di bumi, baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah, lihat di sekitar kita, dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin, gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah. Asalkan kita ikhtiarnya halal, Allah nggak bakalan ngecewain kita. Kemarin ada seorang ustadz cerita ke saya, waktu saya ke Kalimantan, ke Balikpapan. Beliau tinggal di Balikpapan. Terus tiba-tiba dapat, beliau cerita ini setelah beliau dengar YouTube saya yang dulu saya tuh kesasar dari Bandung ke Indramayu, terus ke Cirebon, terus balik ke Bandung kan, yang tepuguh tuh, nggak jelas gitu kan, muter setengah Jawa Barat. Hanya pengen ngasih rezeki kepada orang yang jualan pal gentong di Cirebon. Beliau juga cerita, Ustadz saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu. Itu benar banget. Saya di Balikpapan, tiba-tiba teman saya ngajak saya untuk ada acara kayak seminar gitu, nemenin dia. Dia yang seminar, saya emang enggak. Nemenin dia ke Jogja. Nginep di hotel. Karena dia temannya lagi ikut seminar, dia bingung kan mau ngapain. Tiba-tiba
lagi habis sarapan itu saya ngerasa kayak stroke gitu Ustadz. Setengah tubuh saya tuh kayak nggak bisa digerakin, terus panas dingin, terus jantung saya tuh detak kencang, darah saya tuh kayak berpacu luar biasa gitu, kayak naik darah tinggi gitu. Terus dia pikir astagfirullah, jangan-jangan saya meninggal, nggak keren banget sih meninggalnya di kampung orang gitu. Dia takut karena meninggalnya jauh dari keluarga, nggak di balik papan, takut. Beberapa menit dia diam gitu, terus perlahan kemudian normal lagi. Cuman dia kaget, takut, akhirnya dia pun lari ke apotik. Bawa dompet, pergi ke apotik, beli obat ditensi, terus beli obat kayak gitu di apotik. Setelah selesai itu dia pulang pesen taksi online gitu, pakai pulsa dia yang ada di handphone, pesen, naik taksi online pulang lagi ke hotel. Di tengah jalan dia ingat dompet saya ternyata nggak ada, cari-cari nggak ada, nggak di jok nggak ada. Terus nanya ke tukang taksi, kamu bawa dompet saya nggak? Ya nggak mungkin dibawa gitu, pokoknya nggak ada gitu ya, nggak lucu. Terus ternyata komennya yang lucu. Terus dia nyari-nyari nggak nemu, dia bilang, Pak boleh nggak saya balik lagi ke sana? Sampai di hotel dia order lagi, balik lagi ke apotik. Sampai di apotik ternyata kata apotekernya, ada Pak, tadi saya nemu dompet Bapak, cuman dibawa sama security. Saya kasih ke security, dibawa. Pergilah ke security, ke pos satpam. Ternyata pos satpamnya lagi jemput anaknya. Nunggulah dia beberapa jam sambil satpamnya jemput anaknya, ditelepon karena udah ganti seat. Terus telepon, satpamnya datang. Pas datang akhirnya dia karena merasa ini di sini ada dompet, ada duit, ada ATM, ada SIM, ada KTP, pokoknya banyak kartu berharga. Dia ngerasa satpam ini berjasa buat dia, dikasihlah entah 100.000 entah 200.000. Satpam ini mengatakan, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, saya baru aja tadi kepikiran pengen bayar sekolah anak saya, tapi belum dapat pinjaman, makanya tadi saya lama ngejemput tuh nyari pinjaman dan belum dapat. Makasih ya Pak, ini dapat 100.000 itu untuk bayar sekolah anaknya. Baru beliau sadar, benar ya. Ujuk-ujuk teman saya ngajak saya nemenin dia seminar ke Jogja. Terus habis sarapan di hotel, tiba-tiba saya stroke supaya saya datang ke apotik. Di apotik itu tiba-tiba dompet saya ketinggalan. Saya balik lagi, ternyata dompet udah dipegang security. Sehingga saya merasa berjasa, saya kasihlah dia 100.000. Tapi jauh-jauh untuk ngasih 100.000 kepada seorang hamba Allah yang Allah pengen ngasih rezeki buat dia. Ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan gak harus selalu bentuknya sedekah, hadiah, bisa juga bentuknya yang profit, keuntungan dari usaha-usaha kita yang gak nyangka ternyata keuntungannya lebih daripada yang kita pernah bayangin. Ini artinya teman-teman, cerita-cerita kayak gini harusnya nambah yakin kita kalau kita ngambil keputusan besar, sebesar apapun Allah lebih besar. Sebesar apapun resiko yang kita ambil dalam sebuah keputusan, Allah lebih besar. Bukankah kalimatnya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kalau tidak ada yang lebih besar daripada Allah, berarti semua kecil. Kalau di hadapan Allah, besar di hadapan kita tapi kecil di hadapan Allah. Semua keputusan kita, semua resiko kita, semua bahaya yang kita takuti, semuanya saghir indallah, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akbar dan ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang Allah gak bisa. Cuman untuk bisa punya keberanian kayak gini, kita terus mentajdid iman kita dengan dengar nasihat-nasihat orang, dengar cerita-cerita orang, kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari sekarang kita coba lebih sering mencas iman kita lewat motivasi taklim, lewat bacaan, lewat cerita-cerita teman kita, hal-hal yang ajaib dalam hidup dia. Suatu saat kalau memang kita harus mengambil sebuah keputusan besar, maka kita sudah punya kemantapan hati, sudah yakin sama Allah. Dan keyakinan kita yang dalam itu, itulah modal paling penting kita dalam mengambil keputusan besar. Bukan misalnya nih, mau ninggalin kerjaan, udah nabung dulu sekian ratus juta, biar nanti kalau lagi oleng masih ada simpenan uang. Bukan itu modal yang nomor satu, walaupun itu penting. Tapi bukan itu nomor satu. Nomor satu adalah yakin kepada Allah. Karena makin kita yakin kepada Allah, Allah juga makin ngebuktiin kebenaran dari keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu dikit, Allah ngebuktinya juga sesuai dengan zon prasangka kita kepada Allah. Kalau buat saya pribadi,
Saya terus ngelatih yang kayak gini-gini. Pokoknya kalau sama Allah mah nggak usah khawatir lah. Yang penting ikhtiar. Dan ikhtiar itu bagian dari tawakal. Ikhtiar itu bukan berbeda ya, bukan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Karena kalau orang yang tidak tawakal pasti ikhtiarnya melenceng. Kalau dia ikhtiarnya nggak melenceng, masih fisabilillah, masih sesuai dengan syariat, koridor, on the track, berarti dia masih tawakal sama Allah, masih berserah. Begitu ikhtiarnya udah keluar dari tracknya Allah, berarti dia udah nggak yakin dan nggak berserah lagi kepada Allah. Jadi ikhtiar, doa, bagian dari tawakal. Ikhtiar, doa, pasrah, itu bagian dari tawakal. Jadi bukan tawakal dan ikhtiar, bukan. Ikhtiar bagian dari tawakal. Jadi insya Allah ini bisa menjadi motivasi buat kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Walaupun mungkin awalnya emang agak berat, awalnya mungkin agak menyedihkan, awalnya mungkin agak sedikit terbeban. Tapi beban itu sedikit demi sedikit akan Allah ringankan. Dan setelah kita sampai kepada janji Allah untuk menolong kita, malah nanti kita akan mengatakan bersyukur dulu saya berani mengambil keputusan itu. Tapi iman kita harus stabil ya. Jangan 2 hari, seminggu, sebulan kemudian kita mulai suudzon sama Allah. Yang tadinya Allah udah mau nolong kita gak jadi. Gara-gara apa? Udah pundung. Allah udah nurunin nih keajaiban dalam hidup kita. Pelan-pelan turun ke bumi. Dan itu juga butuh waktu gitu ya. Kenapa butuh waktu kok gak segera? Karena Allah pengen ngelihat kesabaran kita, pengen ngelihat ketahanan iman kita. Pas udah mau sampai, kita pundung. Naik lagi tuh bantuan kepada Allah. Ya Allah, dia udah pundung gak jadi. Di cancel kan sama kita. Nah terus saja, jangan ada batasnya. Yakin sama Allah mah gak ada batas. Kalau sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar kepada Allah gak ada batasnya. Sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar ke Allah gak ada batasnya. Maka mudah-mudahan kita terus husnuzon sama Allah, terus yakin sama Allah dan ngambil keputusan-keputusan hidup kita. Masing-masing punya hajat, punya masalah, dan Allah akan menolong kita. La'allahu khair, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ngerasa sendiri, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita.